warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Solok Selatan akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana saya Rika Tirtamasni dari SMA Negeri 5 Solok Selatan berperan sebagai coach. Saya Pinol Dianto, berasal dari SDN 13 Tanjungan 4, berperan sebagai coach. Saya Yeni Patrianingsi, SDN 04 Singarong sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Yeni. Hari ini Bu Rika mau mengadakan coaching ya? Insya Allah ya rencananya Bu. Jika nanti coaching Bu Rika, di sini saya nanti akan mengamati ya jalannya coaching Bu Rika. Ya boleh Bu. Waktu coaching nanti saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rika kembangkan nantinya. Rencananya yang 3 kompetensi coaching Bu, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 itu mana yang akan Ibu Rika spesifikasikan? Artinya Ibu Rika khususkan nantinya. Khususnya saya mau meningkatkan di mendengarkan aktif Bu, karena dengan kita mendengarkan aktif berarti kita memahami cerita si coach dengan baik dan kita bisa menemukan kata kunci, sehingga itu akan mendorong kita memunculkan pertanyaan yang berbobot. Dari yang Bu Rika pilih itu mendengarkan aktif, indikator apa nanti ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu capai? Indikatornya nanti mungkin dengan pengembangan kompetensi itu saya bisa membantu si coach ini menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi si coach mandiri dalam mencari solusinya. Artinya nanti si coachingnya bisa menggunakan alat kita sendiri ya Bu ya. Dia menemukan sendiri ya. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil ya Bu Rika ya. Iya, amin. Terima kasih Bu Yeni. Iya sama-sama. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Pak Pinal, ya silakan duduk Pak. Sibuk Bu Rika? Tidak. Nah, kira-kira ada yang bisa dibantu ini Pak? Iya nih Bu Rika. Ada sedikit ingin berdiskusi dengan Ibu. Boleh, boleh. Tentang peningkatan keimanan peserta didik kita dalam beberapa bulan ini, saya lihat baik mereka dalam melaksanakan kedisiplinan mereka dalam masalah keimanan, keagamaan itu sudah mulai agak berkurang kayaknya. Oh gitu. Jadi Bapak, kita mau mendiskusikan tentang bagaimana nanti permasalahan melemahnya keimanan, nah ibaratnya ya Pak, Iya, murid-murid kita. Iya. Bukan seperti itu Pak? Iya. Oke. Jadi Bapak maunya setelah kita berdiskusi ini, Bapak inginnya mendapatkan apa kira-kira? Sebenarnya banyak ini Bu. Dari kegiatan kita ini akhirnya nanti setelah kita diskusi ini, yang jelas bagi saya atau mungkin bagi kita bersama, menemukan solusi bagaimana kita membiasakan, mendisiplinkan anak didik kita ini dalam menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah yang bermanfaat bagi dirinya nanti demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat nantinya. Iya, keren sekali Pak ya. Saya setuju juga, ide bagus itu ya Pak ya. Karena kalau tidak kita, siapa lagi ya Pak ya yang memperhatikan murid-murid kita, dan itu untuk kemajuan sekolah kita ya Pak ya. Kira-kira Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi kan melemahnya kedisiplinan keimanan, apa bentuk yang Bapak lihat selama ini melemahnya keimanan kedisiplinannya itu? Terutama itu dalam menjalankan ibadah, sholat. Ya, waktu kita tanya siapa yang sholat, bahkan yang mengangkat tangan hanya 2 orang ataupun 3 orang. Bahkan saat orang tuanya pun ditanya, ada sebagian orang tuanya itu yang tidak sholat. Itulah kasih sayang kita kepada generasi penerus kita nanti. Memang itulah yang zaman sekarang ya Pak. Nah, dari yang permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, lemahnya ada yang tidak sholat dari segi tiang agama aja dulu ya Pak ya, ada yang tidak sholat bahkan sampai ke orang tuanya. Nah, kira-kira kalau Bapak sendiri nih, Pak Pina sendiri, idealnya maunya seperti apa murid kita ini bidang keimanannya?
Ya, keimanannya itu anak murid kita ini, mereka itu dalam menjalankan perintah Allah ini yang jelas yang pertama tanpa ada paksaan. Siapapun timbul kesadaran dari diri mereka untuk melaksanakan perintah Allah ini. Ini yang sangat saya harapkan dari mereka Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kesadaran ini pada dirinya, dia juga dapat mencontohkan mungkin kepada adik-adiknya, rekan-rekan, bahkan mungkin kepada orang tuanya dia bisa mencontohkan. Itu yang sangat saya harapkan. Keren sekali ya Pak, itu ideal keinginan kita ya Pak, itu semua kita ingin seperti itu. Nah kira-kira Pak, untuk mencapai yang idealnya itu apa rencana Bapak? Ada nggak yang ingin Bapak lakukan perubahan agar bisa memperbaiki kedisiplinan ibadah anak-anak kita ini? Ya, rencana saya pribadi mungkin juga sudah berembuk dengan kawan-kawan. Mumpung sekarang ini bulan suci Ramadan Bu, berkesempatan bagi kita memberikan ilmu-ilmu agama kepada anak didik kita, terutama dengan kegiatan-kegiatan seperti pesantren Ramadan yang akan kita laksanakan rencana ini Bu. Mumpung di bulan Ramadan kita ini melaksanakan kegiatan sekolah terus, tidak ada liburnya, alangkah baiknya kita isi dengan kegiatan keagamaan, bacaan sholat wajib, sholat jenazah, dan banyak lagi ilmu-ilmu tentang keagamaan. Mumpung di sini waktunya diberi 2 minggu, di rencananya dalam seminggu kita adakan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Seminggu lagi Bu, kita adakan kegiatan-kegiatan lomba dari kegiatan-kegiatan agama ini untuk memupuk semangat mereka, itu rencananya Bu. Bagus sekali deh Pak Pinal ya, bagus juga itu Pak, keren sekali menurut saya, itu sangat jadi pas bulan Ramadan murid kita tidak merasa letih, lesu, Iya. tidak, apalagi kalau ada lomba-lomba Iya, ya pasti sangat iya. semangat, keren sekali. Nah rencananya ini ya Pak ya, kapan Bapak mau kalau menyalurkan idenya ini? Sekarang di awal Ramadan Ya. Ibu ya. Kalau bisa rencananya minggu kedua dalam bulan Ramadan ini, minggu kedua kita laksanakan kegiatan keagamaan, minggu ketiganya kita adakan kegiatan Lomba-lomba. ya. Iya, bagus sekali ya Pak. Jadi tidak ada kata terlambat ya Iya, Pak, walaupun masih ada waktu iya. kita harus persiapkan. Ya. Baik, dari cerita Bapak tadi kan permasalahan disiplin keagamaan, bidang keimanan, dan Bapak punya ideal atau keinginan. Kalau kita lihat dari kedisiplinannya yang rendah, kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, kalau keadaan sekarang berapa skala keimanan ibadah murid kita? Kalau kita skalakan 5 lah Bu. Sekarang. Iya, di skala 5 baru ya, kita Pak. lihat. Yang Karena di idealnya Bapak mau meningkatkannya berapa kira-kira? kalau yang idealnya kalau dapat 100 ya Bu, cuman kita berusaha saja Iya. dulu, mudah-mudahan sampai ke angka 80 itu sudah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa ya Pak. Jadi dengan Bapak ingin merencanakan itu, bisa nanti mencapai berapa skala Iya, yang iya. kita targetkan. Nah kira-kira dalam Bapak menjalankan rencana ini, nah siapa yang mau Bapak libatkan supaya bisa berjalan lancar, ini butuh bantuan siapa kira-kira? Iya Bu. Sesuai dengan sudah saya rencanakan. Yang tentu kalau dalam keagamaan ini yang lebih berkompeten itu tentu guru agama. Dan beliau pun sudah saya hubungi. Dan juga dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin juga tidak tertutup kemungkinan Bu, kita mendatangkan narasumber dari Iya. luar yang lebih memiliki ilmu di bidang ini. Iya, keren ya Pak. Jadi Iya. kalau saya sangat mendukung sekali dia Pak Pinal nih, apalagi kita manfaatkan, kita berdayakan di sini seperti guru agama Iya, yang iya. Bapak sampaikan tadi. Kalau perlu kita undang dan Iya. juga akan menambah semangat murid kita ya Pak ya. Baik, mungkin kalau untuk diskusi, jadi udah tergambar lah tadi permasalahan Bapak sampai akhir ya Pak dari perbincangan kita Iya. ini. Dari diskusi kita ini apa yang sudah Bapak peroleh? Alhamdulillah sudah nampak jalan terang. Yang pertama, kiat kita, cara merubah anak didik kita ke arah yang lebih baik, dan juga berkat bantuan Ibu, jalan ini mudah-mudahan dapat terrealisasi ke depannya. Iya, amin.
Jadi tambah lebih kuat ya, bahkan Bapak ternyata sudah berdiskusi sebelumnya dengan Iya. Mama ya. Iya. Ya, baik, saya sangat mendukung sekali program yang sangat bagus sekali Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa berjalan nanti dengan sesuai ideal kita tadi yang kita bicarakan ya Pak. Iya, Bu. Baik, mungkin waktu juga membatasi kita ya Pak ya. Iya. Untuk diskusi kali ini mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Lain kesempatan kalau Pak Pinol ada ide-ide briliannya lagi ya, tolong kita diskusikan lagi. Oke, biar Bu. Terima maju kasih sekolah kita, banyak ya. atas waktunya dan Iya. dukungannya ya, Bu ya. Ya, sama-sama Ah, Pak. terima Ya, kasih, Bu. ya, Assalamualaikum. ya, Salam Pak. Mulai. Gimana Berika? Sukses coachingnya? Alhamdulillah lancar Ibu ya. Lancar ya? Lancar, ya. Dari tadi pas Bu Rika mengadakan coaching, saya sudah melihatnya ya. Ya. Jadi pada saat sudah lakukan yang menjadi indikator pencapaian pengemahan yang diinginkan, apa tadi sudah tercapai? Alhamdulillah tercapai ya Bu ya, karena si coach ini Pak Pinol sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang awalnya mau didiskusikan tadi dan akan segera mungkin diterapkan. Berarti si coachnya sudah bisa menemukan Iya. usaha ya. Tadi berdasarkan pengamatan, Bu Rika telah bisa mengembangkan menjadi seorang pendengar yang aktif. Alhamdulillah ya Bu ya, berusaha menjadi pendengar yang aktif agar bisa membantu si coach ini dalam menemukan solusinya. Untuk kedepannya kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dalam melakukan coaching ini? Masih sepertinya ya Bu, masih ingin terus mengembangkan kemampuan menjadi pendengar yang aktif ini supaya kita utuh menjadi pendengar yang baik dan memahami cerita si coach, sehingga kalau kita paham pasti akan muncul banyak pertanyaan dan bisa kita memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu harus banyak latihan ya Bu ya. Berarti Ibu Rika ingin mengembangkan dengan latihan-latihan. Iya, dengan memperbanyak latihan. Ya, supaya nanti kita jadi terbiasa mengadakan coaching ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Rika ya, nanti apa yang kita inginkan dikembangkan nanti bisa berhasil ya. Amin. Iya. Ya, saya rasa hanya itulah hasil pengamatan saya. Artinya di sini Bu Rika telah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dari tujuan dari proses coaching tadi bersama coach, kemudian identifikasi dari permasalahan si coach, juga sudah ditanyakan apa rencana ideal atau rencana aksinya, sama tanggung jawab untuk melaksanakan dari rencana aksinya. Ya, di sini saya hanya ingin mengatakan mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan coaching ini untuk hal-hal yang baru. Iya baik. Terima kasih ya Bu Yeni. Sama-sama Bu Rika. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Solo Selatan akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana di sini saya Yeni Patrianingsi SDN 04 Sengaro berperan sebagai coach. Dan saya Rika Tirtamasni dari SMA Negeri 5 Solo Selatan berperan sebagai coach. Dan saya Pinol Dianto berasal dari SDN 13 Tanjungan 4 berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Bina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Akan melaksanakan coaching Ibu pada hari ini ya, coaching ya. Rencana iya. Bagaimana kira-kira persiapannya untuk melaksanakan coaching ini? Persiapannya saya rasa udah hampir 100% ya Pak ya. Karena kalau nanti saya bilang 100% itu bukan milik kita loh Pak. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah persiapan, yang penting kita berusaha dulu ya Bu ya. Iya, kita bisa. Di sini saya sebagai pengamat ya Bu ya akan melihat Ibu nanti sebentar apakah proses coaching Ibu ini berjalan sesuai jalur tirta yang kita harapkan. Iya, Pak. Di sini Bu, kalau boleh saya tahu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Di antara 3 kompetensi itu Pak, saya ingin mengkhususkan ke yang pendengar aktif. Karena dengan kita mendengarkan aktif Pak, otomatis kita harus butuh kesadaran penuh,
juga kita akan bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Pak. Oh, jadi mendengarkan aktif lebih utamakan di sini ya. Iya Pak. Ya. Oh, dari ketiga kompetensi ini, indikator keberhasilan atau ketercapaian yang bagaimana yang Ibu harapkan dari hasil coaching kita ini? Dari kita sebagai menjadi seorang yang pendengar aktif, saya ingin Pak si coachnya menemukan sendiri solusi dari masalahnya tersebut Pak. Jadi saya akan bisa dulu mendengarkan cerita si coach, nanti saya akan saya ingin si coachnya nanti bisa menemukan sendiri solusinya Pak. Oh, jadi dengan bantuan Ibu ini nanti yang Ibu harapkan si coach ini menemukan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Pak. Ya, oke Bu, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan di praktisi ini. Tapi setelah coaching nanti akan lagi pertanyaan Ibu ya. Ya, Selamat melaksanakan coaching Ibu ya. Iya Pak. Ini lah rujuk kan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rika. Boleh duduk Bu? Silakan duduk Bu Rika. Apa kabar Bu Rika? Maaf mengganggu waktu Bu Yeni, ini lagi sibuk nggak Bu? Enggak, ini hanya baca-baca sedikit aja. Iya, ini saya ada mau berdiskusi sebentar sama Ibu, nggak lama kok Bu, paling lama 20 menit lah. Jadi saya agak bingung nih Bu, ada sesuatu yang dipikirkan. Apa itu jadi permasalahannya Bu Rika? Kira-kira diskusi kita ini tentang apa Bu ya? Saya maunya kita mendiskusikan ini Bu. Kebetulan kan saya ini sedang pendidikan ya Bu, pendidikan guru penggerak. Ya. Jadi kalau yang saya rasa, saya itu banyak sekali dapat pengalaman, informasi baru dari pendidikan guru penggerak ini. Saya maunya teman-teman rekan-rekan kita di sekolah ini juga seperti itu. Tapi nyatanya mereka tidak tertarik sepertinya Bu, tidak punya semangat untuk mengikuti program guru penggerak ini. Oke, jadi yang saya tangkap dari penyampaian Bu Rika tadi, Bu Rika maunya teman-teman Bu Rika pun ikut ya program PPG ini ya. Iya, supaya bisa mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi kira-kira diskusi kita ini dari diskusi nanti apa yang Bu Rika ingin mendapatkan dari diskusi tersebut? Iya, dengan berdiskusi saya maunya bertukar pikiran sama Ibu, sehingga saya maunya nanti di akhir diskusi saya bisa menemukan solusi gimana cara saya bisa mengajak teman-teman ini supaya tertarik pula ikut guru penggerak. Berarti tadi dari cerita Bu Rika kan Bu Rika ingin teman-temannya tertarik juga. Iya. Dari mana Bu Rika tahu kalau teman-teman itu tidak tertarik untuk ikut program CGP Tidak ini? tertariknya Ya. ya begini Bu, pas pertama jadi kan di kabupaten kita itu kan saya yang angkatan pertama gitu ikut tes seleksinya ya Bu ya. Pas ikut pertama itu pas diajak teman, kata rekan-rekan guru ini, ya nggak usah lah, ini aja kerjaan udah banyak, masa nambah kerjaan lagi, itu belajar ya, udah capek belajar mulu dari dulu katanya kan, terus masih banyak kesibukan ini itulah, pokoknya mereka banyak alasan Bu, jadi nggak mau ikut katanya, ya udah duluan aja lah ikutnya, makanya saya ikut. Itu sebelum saya mengikuti yang pendidikan penggerak. Namun setelah saya mengikuti sekarang, mereka masih ada juga yang banyak alasan. Jadi dari alasan-alasan yang diberikan teman Bu Rika tadi, terus gimana Bu Rika menanggapi alasan-alasan mereka tersebut? Kalau yang pertama dulu ya Bu, sebelum saya ikut pendidikan, ya saya lebih banyak diam sih Bu, lebih rasanya ya gimana kalau kita coba aja dulu, karena saya nggak bisa juga mengajak mereka terlalu kuat karena saya nggak punya alasan. Tapi kalau sekarang karena saya udah mengikuti, jadi cara saya supaya mereka tertarik dengan mungkin dengan apa Bu, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman ya Bu ya, misalnya saya ceritakan, oh ini loh ternyata ada loka karyanya, acaranya gini-gini, ketemu teman-teman ibu bapak guru dari SD, SMP, saya ceritakan di sana juga dapat banyak permainan, mungkin itu bisa akan menarik bagi mereka ya Bu. Jadi setelah Bu Rika menjalaninya, setelah Bu Rika ceritakan, apa tanggapan teman-teman Bu Rika tersebut?
Kalau saya presentasikan ya Bu, yang dari dulunya misalnya 50% atau 100% nolak, pas sudah saya menceritakan pengalaman itu adalah sekitar 20% yang mereka mulai membuka hati, maksudnya kepo gitu, ingin tahu, oh iya ya, apa kegiatannya, kayak gitu lah. Jadi ibaratnya ada yang tertarik gitu. Mantap sekali ya Bu Rika ya. Berarti Bu Rikanya Iya. bercerita berarti semangat, berarti bisa mengerti temannya nanti ya. Ya, saya berceritanya sesuai fakta aja Bu. Ya, berarti dengan Bu Rika bercerita tersebut adalah ketertarikan teman-teman Bu Rika gitu. Iya Bu. Baik, kira-kira selain pengalaman yang Ibu ceritakan tadi, hal baru apa lagi yang bisa Ibu ceritakan kepada teman-teman tersebut agar mereka lebih tertarik gitu? Oh ya, terkadang kan hanya pengalaman, ternyata ada yang menganggapnya, oh ya sekedar dengar aja ya Bu, ada yang tertarik. Mungkin bagi yang teman-teman yang belum tertarik dengan pengalaman ini, mungkin saya kayak lebih membagikan apa bagusnya ya Bu, membagikan hasil-hasil karya dari tugas-tugasnya, dari proses lokal karya itu kan ada hasil karyanya. Rencananya sih Bu maunya di-share di medsos, jadi kan sekurang-kurangnya teman-teman melihat, bisa jadi nanti kan mereka berpikiran, wah ini bagus, ini apa, gimana cara buatnya, kan mereka bisa bertanya juga. Kemudian juga selain di medsos, saya juga inginnya apa Bu, bercerita langsung secara personal, melihatkan karya. Misalnya bagi mereka yang agak tertarik, saya memperlihatkan ini loh hasil karyanya, asik loh di penjara ini. Rencananya seperti itu Bu. Iya, berarti kan karena Bu Rika ini bagus juga untuk Bu Rika, karena Bu Rika tahu umumnya teman-teman ini dia kan megang HP aja Iya, kan, jadi Bu iya. Rika menggunakan medsos itu sebagai Iya. untuk menarik Iya. teman-teman Bu Rika. Kira-kira kapan itu akan Bu Rika lakukan hal tersebut? Rencananya sih secepatnya Bu, karena kan angkatan berikutnya mau buka lagi nih Bu, jadi supaya temannya bisa cepat berubah pikiran, dia rencananya mulai minggu depan ini mau rencana beraksi lagi, mau langsung berbagi-bagi cerita, berbagi karya. Berarti Bu Rika akan melaksanakan minggu depan ya. Iya. Di antara dua rencana itu, yang berbagi lewat langsung atau lewat media sosial, mana yang akan Ibu Rika prioritaskan terlebih dahulu? Kalau yang prioritas kayaknya yang tercepat itu di medsos ya Bu, karena di medsos ini dimana-mana kita bisa langsung share. Misalnya kita menghasilkan video bisa langsung share ke WhatsApp, ke IG, ke Facebook. Kalau ketemu langsung kadang kitanya yang nggak ada waktu atau temannya yang nggak ada waktu. Tapi kalau pas ada waktu luang, nah saya akan sempatkan untuk berbagi. Ya, berarti dan nampak ya Bu Rika solusinya ya Bu Rika ya. Ya udah mulai terbayang sekarang. Ya, karena Bu Rika tahu umumnya guru-guru ini lebih suka main medsos sekarang ya. Iya. Nah Bu Rika, tak terasa asik sekali ya apa kita ya, kita ya. Saya jadi tertarik juga lah rasanya, ingin melihat Bu Rika mengaplikasikannya pada teman Bu Rika nanti. Iya Bu. Oke Bu Rika, nampaknya Bu Rika sudah mendapat solusi dari hal yang Ibu pikirkan tadi. Semoga nanti kalau ada lagi waktu kita berdiskusi lagi ya Bu ya. Iya boleh Bu, saya juga mau nanti kalau seandainya ada permasalahan lagi, udah menerapkan solusi yang ini, terus masih ketemu lagi jalan-jalan buntu, saya juga mau berdiskusi sama Ibu ya, boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Dengan diskusi ini kan nanti kita bisa saling berbagi. Iya. Dari saya yang tidak tahu, Bu Rika pun sudah memberi informasi pada saya. Iya Bu. Iya ya Bu. Iya baik. Mungkin itu ya Bu, maaf mengganggu ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bu ini Ya. bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Rasanya lega sekali Pak, karena saya rasa saya sudah memberikan melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita yang telah ditentukan itu Pak. Oh, jadi Ibu telah melakukan berbincang-bincang dengan si coaching tadi sesuai dengan alur yang telah Ibu lakukan, alur kita yang Ibu lakukan. Terus bagaimana kira-kira perasaan yang dirasakan oleh si coaching tadi? Dari coaching tadi nampaknya si coachingnya lega gitu loh Pak, karena dia merasakan sudah nampak solusi dari permasalahannya. Dia sudah menemukan sendiri, dia sudah memikirkan ide-ide apa yang akan dikembangkan nanti. Jadi dengan hasil berbincang-bincang tadi, si coaching tadi sudah nampak arah atau langkah yang akan dia kerjakan untuk selanjutnya ya Bu ya. Baiklah Bu,
sesuai yang apa yang telah saya amati tadi, betul Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta yang telah disepakati. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut Ibu ya. Ya. Terus kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Berdasarkan coaching tadi, saya ingin mengembangkan selalu menjadi pendengar yang aktif itu perlu itu Pak ya. Iya. Karena dengan menjadi pendengar yang aktif, kita butuh konsentrasi penuh atau kesadaran penuh. Juga nanti dengan mendengarkan aktif itu, kita akan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti berdasarkan mendengarkan yang aktif ini, kita ada kompetensi-kompetensi yang lain akan mengikut dengan sendirinya ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa diskusi atau coaching yang kita laksanakan tadi dapat berlanjut ke masa-masa yang akan datangnya dan lebih bermanfaat bagi kawan-kawan yang lainnya. Iya. Mungkin hanya itu Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Solo Selatan akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Saya sendiri, Pinol Dianto, SDN 13 Tanjungan 4, terperan sebagai koak. Saya Yeni Patriandengsi, SDN 04 Singaro sebagai coaching. Dan saya Rika Kertamasni dari SMA Negeri 5 Solo Selatan berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Pak Pinal. Selamat siang Bu Rika. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sehat baik. ya, baik. Walaupun hari pertama puasa kelihatannya tetap semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, ini berhubung Pak Pinal akan melakukan coaching bersama coachingnya. Iya. Jadi karena saya kebetulan dapat diamanahkan sebagai observer ya Pak ya. Iya. Jadi sebagai pengamat nanti dalam proses Bapak coaching, tentu sebelum lanjut ke coachingnya saya perlu menyampaikan dulu beberapa hal untuk dalam Boleh. pelaksanaan coachingnya ya Pak ya. Boleh Iya, ya, Pak? boleh. Nah, untuk selama coaching Bapak nanti, yaitu yang akan saya amati adalah bagaimana Bapak sebagai coach nanti memerankan coach dengan baik, yaitu dengan prinsip-prinsip coaching, Iya. kemudian juga menerapkan kompetensi coaching, dan apakah Bapak menerapkan alur tirta dengan baik. Iya. Itu nanti akan saya amati. Nah, kemudian, saya ini ada beberapa hal yang mau ditanyakan ini ya Pak ya. Iya, benar, silakan Bu. Yang pertama, kira-kira Bapak dalam proses coaching nanti bersama coachingnya, kompetensi apa yang mau Bapak kembangkan? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu yang pertama adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bapak nanti mau menerapkan atau mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Pak ya. Iya. Nah, dari 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, kira-kira Bapak maunya kompetensi ini yang secara spesifiknya yang mana yang Bapak yang mau lebih ditekankan nanti? Saya akan memberikan itu pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan pertanyaan berbobot ini dapat menggali keinginan apa yang diharapkan oleh si coach nantinya. Oke, berarti Bapak lebih spesifiknya ke memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Baik. Nah, dari nanti proses coaching Bapak nanti, kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Ketercapaian yang diharapkan tentu si coach ini dapat menemukan solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti indikatornya nanti Bapak bisa menggiring atau membantu si coach bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Ya baik, mungkin untuk sebelum observasi itu saja yang saya tanyakan. Tapi nanti setelah observasi kita bakal bincang-bincang lagi ya Pak. Iya, Pak. Nah baik, mungkin sekarang Bapak boleh melakukan coaching. Assalamualaikum Pak Pina. Waalaikumsalam Bu Yeni. Silakan masuk Bu.
Ya, makasih ya Pak ya. Ya, silakan duduk Bu. Makasih Pak. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ingin berdiskusi sama Bapak tentang anak kita Ranes Pak. Oh, Renes yang kelas 4 tuh ya Bu? Iya, Ada Pak. apa dengan Renes Bu? Coba ceritakan. Begini Pak, akhir-akhir ini si Ranes ini Pak, udah belajar semangatnya turun sekali Pak. Dia main-main aja, kadang tidur-tiduran. Lebih parahnya lagi Pak, dia coret-coret buku kawannya dicoretnya juga, buku dia sendiri. Kadang dia meja sekolah pun dicoret-coretnya Pak. Ya, mungkin itu bawaan dari anak-anak ya Bu ya. Mungkin seluruh anak ada hal sifat yang semacam itu. Mungkin juga ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kira-kira Bu, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi anak kita Renes ini? Ya Pak, saya akan mencoba mendekati dia Pak. Mungkin secara pribadi akan mendekati dia apa penyebabnya seperti ini. Karena ya Pak ya, di lokal kami itu kan ada kesempatan kelas, Iya. izinnya cuma 1 kali. Dia nggak peduli itu Pak. Pokoknya dia izin, dikasih dia pergi juga Pak. Iya. Jadi saya pun kadang geram juga lihat ya Pak. Tapi gimana lah, berarti kita sebagai guru Pak, terus kita kan berusaha untuk mendekati anak kita ini ya Pak ya. Iya. Apa sebetulnya, entah dia ada masalah di rumah, entah dia ada kawan di sekolah. Begitu juga Pak, saya ingin juga menemui orang tuanya berkonsultasi tentang anak kita ini Pak. Oh, jadi di sini Bapak menilai Ibu akan melakukan 2 cara. Yang pertama itu pendekatan secara pribadi kepada anak didik kita ini, dan pendekatan kepada orang tuanya. Ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira yang akan Ibu lakukan pendekatan pribadi terhadap anak ini kapan Ibu ya? Saya berpikir Kak, gini Pak, kebetulan hari Senin kan lokal kelas 4 yang pelaksana upacara ya Pak ya. Jadi saya ingin memberi dia tanggung jawab sebagai pelaksana upacara. Mana tahu Pak, dengan diberi dia kepercayaan seperti itu, dia nanti merasa semangatnya timbul lagi Pak. Dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya seperti itu. Karena saya berpikir Pak, saya takut juga Pak nanti menular sama teman-temannya yang lain kan. Iya. Jangan-jangan teman-temannya ikut-ikutan juga seperti dia. Dengan diberinya dia sebagai pelaksana nanti dalam upacara Pak, mungkin dia jadi bersemangat karena dia dan diberi tanggung jawab Pak. Oh begitu. Jadi di sini saya menilai Ibu telah nampak solusi yang akan Ibu berikan kepada anak didik kita Renes ini untuk mengatasi permasalahan itu. Oh, seperti yang Ibu sampaikan tadi, keberhasilan kita sebagai seorang guru dalam mendidik anak tidak di bidang pendidikan saja, tapi juga menjadi. Selamat Bu, kalau begitu kami sangat mendukung kegiatan yang akan kita lakukan. Ya mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Tapi Pak nanti saya minta bantu Bapak lagi loh Pak. Siap-siap Bu, saya bersedia kapanpun waktunya kalau lagi dibutuhkan. Terima kasih Bu ya. Ya makasih ya Pak ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan hari ini Pak. Saya izin dulu ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak Pina, udah selesai ya melakukan coachingnya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, gimana rasanya, pasti lega. Lega kita sebagai coach lega karena dapat membantu rekan mencarikan solusinya, dan kawan pun lega kayaknya Iya. dengan hasil coaching yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah ya Pak ya, memberikan kepuasan tersendiri Iya, ya Pak ya. iya. Nah ini saya masih ada lagi nih beberapa untuk kita mengevaluasi proses coaching tadi. Nah, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ini ya Pak ya. Iya Bu. Nah jadi kira-kira dari proses coaching yang Bapak lakukan dengan coach tadi, apa yang sudah Bapak lakukan? Selama proses coaching dilakukan, saya telah membantu si coach menyelesaikan masalahnya dengan jalur tirta, mulai dari menanyakan tujuannya, identifikasi masalah, rencana dari kegiatan si coach tadi, sampai tanggung jawab yang akan dilakukan. Ya, berarti Bapak sudah melakukan semua alur proses coaching ya Pak ya. Iya. Nah dari proses alur tirta yang Bapak lakukan, nah tadi kan pada saat kita observasi Bapak ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah kira-kira sudah tercapai belum? Sebenarnya kalau apa yang telah dilakukan selama coaching tadi, kalau yang sempurna itu susah ya Bu ya. Iya.
kalau mengarah ke 80% menjadi yang lebih baik lagi, Iya. sering diasah lagi Iya. kemampuannya, baik dari segi kesadaran penuh, bertanya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya itu perlu diasah dengan keseringan kita melakukan coaching. Iya. Itu yang saya kembangkan lagi. Iya. Yang indikator yang Bapak dari awal tercapai, yang dari awal kalau saya tidak salah ini indikatornya ingin membantu si coach menemukan solusinya, tercapai itu? Alhamdulillah dari hasil Alhamdulillah. tadi tercapai, Bu. Itu tercapai ya Iya. Pak ya. Oke. Nah, dari catatan saya selama mengikuti Bapak coaching, nah itu saya perhatikan kalau dalam proses coaching itu Bapak sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Itu salah satunya itu adalah kemitraan. Suasana yang terjalin antara Bapak sebagai coach dan Ibu Yeni sebagai coachee itu sangat cair sekali dan terlihat akrab. Kenapa? Karena nampak sekali di sana coachee sangat bebas menyampaikan pendapatnya. Berarti sudah apa ya Pak? Kemudian juga kreativitas Bapak dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga saya lihat Bapak juga sudah menggunakan alur tirta dengan baik dan tepat. Dimana mulai dari yang pertama Bapak menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi apa yang mau didiskusikan, kemudian rencana apa yang mau dilakukan oleh Bu Yeni, sampai ke bagaimana proses pertanggungjawaban Bu Yeni. Nah, kira-kira dari proses coaching Bapak tadi masih ada lagi enggak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan mungkin dari segi berbahasa ya Bu ya. Karena apa, namanya kita pemula, kadang-kadang mempergunakan bahasa ini kita juga harus berhati-hati, jangan sampai nanti si coachee dari bahasa yang kita keluarkan Singgung ya, Pak, ya? tersinggung. Kadang-kadang kita memberikan solusi yang langsung, padahal kita disuruh untuk memberikan jalan gitu. Iya, baik. Jadi secara keseluruhan proses coachingnya sudah bisa kita anggap berhasil ya Pak ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak latihan itu akan bertambah keterampilan kita sebagai coach ya Pak ya. Iya. Baik, mungkin itu saja kesempatan berdiskusi kita pada hari ini. Saya sebagai observer, kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama Iya. ya. Jadi terima kasih ya Pak, terus pertahankan dan terus kita tingkatkan ya Pak ya. Iya Bu.